Hello podcast, welcome back to my sahabat. Bercanda kebalik, welcome back to my podcast sahabat. Tentunya di Poddeal dan wow, sudah episode ketiga nih, mancap ya kan. Mungkin kalau di episode kedua kita bahas tentang LGBT. Kayaknya kalau episode 3 kali ini lebih cocok kalau kita ngebahas tentang disabilitas. Sebenarnya agak nggak nyambung sih sama angka 3, tapi ya disambung-sambungin aja lah ya. Jadi gue udah ngedatengin salah satu perwakilan nih dari sebuah komunitas penyandang disabilitas berat bernama Spice Indonesia yang bergeraknya itu mengempower orang-orang yang mungkin memiliki disabilitas berat. Dan kita ingat ya, disabilitas bukan kata-kata lain nih. Mungkin kalau sahabat pengen tahu juga sapaan mungkin atau mungkin apalagi mengenai disabilitas, mungkin fasilitas umumnya gimana selama ini di Indonesia. Tenang, gue udah ngedatengin salah satu perwakilannya, yaitu ya udahlah kita sambut aja nih langsung nih ya, Mas Oges. Halo Mas Oges, dari Spice Indonesia ya Mas ya. Ya, betul. Halo juga. Ya. Ya, nah mungkin buat panggilanku nih sahabat nih, buat sahabat-sahabat yang belum tahu, Spice Indonesia itu adalah salah satu komunitas yang berisikan teman-teman kita yang memiliki disabilitas berat ya Mas Oges, benar? Ya, betul. Jadi kita bergerak di pemberdayaan kolektif disabilitas berat. Khususnya gitu. Mm-mm. Tapi kita juga pada umumnya selalu memperjuangkan hak penyandang ragam disabilitas yang lainnya. Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau yang aku tahu ini, kalau nggak salah, ini berdirinya di Bandung ya, Mas ya? Betul, di Bandung. Di Bandung. Jadi Mungkin kita, setahun lalu ya, kalau nggak salah. ya setahun lalu. Enggak, tepatnya hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Oh, udah hampir 2 tahun ya. Ya, hampir 2 tahun ya. Mungkin pemilihan kota Bandung itu kenapa ya, Mas? Apa karena Mas Oges ini sekarang tinggal di Bandung, atau karena emang pengen di Bandung aja gitu? Sebetulnya kalau di Spice ini namanya sebetulnya Spice Indonesia gitu kan. Kita Hmm? memperjuangkan disabilitas berat yang ada di Indonesia. Karena Hmm. lembaga atau komunitas disabilitas berat baru hanya Hmm? Spice kayaknya. Baru hanya Spice gitu. Jadi Oh. kita milih di Bandung tuh karena kita domisilinya kebetulan di daerah Kota Bandung Raya, di daerah Kota Bandung Raya Hmm. dan kita milih tempat pun di Bandung, hampir semua domisili pengurusnya adalah di Bandung. Tapi ada juga yang kita Hmm. bicara juga meminta support atau dari kawan-kawan disabilitas yang ada di Jakarta, yang ada di Padang gitu kan. Jadi kita Oh. bersinergi Heeh. lah, ya kita bersinergi karena Oh. kalau kita sendiri untuk disabilitas, eh, untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas tanpa dibantu teman-teman disabilitas yang lainnya dan juga tanpa dibantu non disabilitas akan sangat kesulitan, Mas. Gitu. Hmm. 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 Ya, karena kan disabilitas mengingat mobilitas tubuhnya sangat kecil, gitu kan. Hmm. Jadi hampir selama 24 jam aktivitas sehari-harinya jika tidak dibantu oleh pendamping atau personal asisten, ya hanya di rumah saja gitu. Tidak melakukan yang Oh. lain Hmm. karena Hmm. keterbatasan mobilitas dan infrastruktur pun ya mungkin nanti kita bahas juga gitu seperti itu. Iya, mungkin sebelum mulai, aku pernah baca dari Instagramnya Mas Budi nih, sebagai pendiri dari Spice ya, Mas Budi Ya Pramono betul. itu, ada kalau nggak salah kutipan kalau jika akses memenuhi syarat dan kebutuhan disabilitas berat, pasti akses ini juga bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Benar begitu ya Mas Oges ya? Betul banget. Karena begini Mas, tidak semua aksesibilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah ataupun Mm-mm. orang perorangan itu bisa digunakan atau diberikan kemudahan bagi disabilitas berat itu enggak. Kadang-kadang Hmm. disabilitas berat sering terlupakan, ya tentang Ah. terlupakan dan terabaikan dengan keberadaannya. Karena apa? Mm-mm. Disabilitas berat itu banyak sekali mendapatkan rintangan atau hambatan. Contoh kecilnya, Mm-mm. misalkan disabilitas yang biasa-biasa saja, yang mobilitasnya masih bisa mandiri ke sana kemari, bila tidak digunakan jika dia melewati anak tangga, jika tidak ada ram, Oh. ya mereka masih bisa, Mm. untuk naik ke atas atau ke bawah. Tapi kalau untuk disabilitas nggak bisa, karena mereka pure menggunakan kursi roda dan itu pun harus dibantu oleh pendampingan atau personal asisten. Kalau tidak ya mana mungkin gitu kan.
untuk bisa beraktivitas atau melewati anak tangga tersebut. Gitu. Karena bergerakan tubuh dengan sendirinya pun dia tidak bisa, tidak sanggup. Sebelum kita mulai lebih masuk ke fasilitas nih Mas, kan Ya, kalau sebagai aku ini kan sebagai calon jurnalis lah bisa dianggap karena jurnalistik ingin membuat karya-karya jurnalistik yang bisa diterima oleh semua kalangan termasuk penyandang disabilitas juga dong Mas ya. Nah, ya betul. tapi sebenarnya kan gimana sih cara mungkin apa ya jurnalis ini memanggil penyandang disabilitas? Apakah sebenarnya panggilan penyandang disabilitas itu sudah benar atau mungkin ada kata-kata lain lagi sih Mas? Gini, kalau disabilitas tuh dia ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Itu ada di situ definisi dari penyandang disabilitas. Dan biasanya yang menggunakan istilah disabilitas adalah eh, orang-orang yang apa ya mengadvokasi lewat hukum atau undang-undang. Mereka selalu menyebutkan istilah Oh. disabilitas. Tapi kalau difabel itu biasanya orang-orang disabilitas orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang aktivis-aktivis disabilitas biasanya dia sering sekali atau lebih suka memanggil istilah dengan istilah sebutan difabel, yaitu different able people gitu kan. Kalau disabilitas menurut Undang-Undang 8 tahun 2016 itu adopsi dari UNHCRPD gitu kan, atau Convention of the Right People with Disability, itu badan PBB-nya di situ kan. Jadi Hmm. sebetulnya sama aja sih. Sebenarnya sama aja, kita tidak Oh. usah ragu kalau dengan penulisan disabilitas atau difabel itu sama aja. Yang penting jangan Hmm. menggunakan kata cacat. Nah, itu dia Ya, tuh Mas, yang kayak iya sebenarnya betul. media-media online tuh masih banyak yang kayak mengandang kayak Betul. penyandang cacat atau mungkin orang-orang Mm-mm. cacat. Sebenarnya itu kan ya gimana ya, menyakiti perasaan juga ya Mas ya. Aku yang ngebacanya aja juga Iya kayak, betul. kok begini bahasanya gitu loh. Jadi saya bingung juga Mas ya. Sekarang isu disabilitas itu sangat mudah marak di mana-mana gitu kan. Di undang-undangnya pun ada. Tapi ironisnya, ya itulah di media, jangankan di media, di kepemerintahan pun masih menggunakan istilah cacat, itu sering terjadi. Gitu kan. Oh, Nah itu yang alah. membuat kita sangat sedih gitu kan. Bukannya apa-apa. Karena soalnya kan kalau kata cacat itu istilah untuk barang nih Mas. Barang yang reject, barang Hmm, rusak hmm. atau barang tidak terbuka. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kata cacat digunakan untuk yang berkebutuhan khusus itu sangat tidak manusiawi. Kalau menurut saya, karena kita Hmm, sama-sama makhluk hmm. ciptaan Tuhan, gitu kan. Tidak ada Iya gitu kan. betul. Tuhan menciptakan manusia atau menciptakan apapun dengan cacat. Tuhan tuh pasti nggak sempurna lah. Nah Hmm, gitu. hmm. Tapi yang Betul, ada betul. adalah perbedaan aja Bang. Kita Hmm. disabilitas dan non disabilitas. Nah, ingat juga Mas, kita harus menggunakan kata disabilitas atau difabel dan non difabel atau non disabilitas. Jangan disebut normal dan tidak normal atau orang Oh normal iya betul. dan difabel. Nah, karena kita juga Nah, merasa itu. normal gitu. Kita juga merasa normal gitu kan. Tidak merasa cacat gitu Hmm. kan. Nah, atau tidak merasa Iya tidak betul. normal. Cuman yang membedakan kita adalah kemampuan kita, Mas. Itu kan Hmm. kemampuan kita. Jangankan disabilitas dan non disabilitas, dari non disabilitas dan non disabilitas pun mereka mempunyai kebutuhan, kemampuan yang berbeda-beda kan Mas ya. Misalkan ada seseorang Betul, yang betul. tidak memakai kacamata, tapi ada seseorang yang harus menggunakan kacamata untuk membantu melihat dengan jelas. Nah itu kan salah satu perbedaan juga, tapi Hmm. perbedaannya Betul, betul. di kebutuhan dan di kemampuan mereka. Mhm. Hmm. Nah, itu mungkin buat sahabat-sahabat nih yang dengar nih ya, ini harus dicamkan banget, nggak boleh pakai Ya, kata-kata ya cacat ataupun karena ya, cacat itu kan untuk produk gagal, sementara iya, penyandang betul, disabilitas ini bukanlah produk gagal ya, karena kan kita iya, semua ciptaan Tuhan betul, sama ya kan betul, bisa. ya betul. Dan juga ini Mhm. Mas, sering sekali kita dianggap wah orang yang berkekurangan gitu kan. Nah kita tidak kok, kita Ya. berkekurangan. Karena kita pun masih mampu berkarya kok. Karena kita pun masih bisa melakukan apapun yang non disabilitas lakukan ya. Janganlah memakai istilah tidak normal atau tidak apa namanya istilahnya berkekurangan. Tapi yang lebih baik itu adalah mempunyai keterbatasan. Nah itu. Jadi Mmm. dari Oke, keterbatasan ini kan oke. semua orang pun mempunyai keterbatasan ya. Gitu kan Mas? Gitu kan orang non Mhm, betul. difabel dan difabel pun ya pasti mempunyai keterbatasan. Wanita dan pria pun mempunyai keterbatasan gitu ya. Apalagi non disabilitas dan disabilitas. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih aku lebih pengen masuk ke ranah fasilitas di Indonesia.
Kalau menurut Mas Ya, Oge sendiri nih, sebenarnya fasilitas umum mungkin kalau Spice Indonesia ini kan bergeraknya di sekitaran Bandung nih ya. ya betul. Untuk fasilitas umum di Kota Bandung sendiri itu sebenarnya sudah ramah sama disabilitas belum sih, Mas? Sama penyandang disabilitas gitu. Iya, sepertinya saya bisa menghela napas, Mas. Kalau tentang fasilitasnya atau tentang apapun Waduh. itu yang berkaitan dengan aksesibilitas. Pasti teman-teman yang lain pun merasa sangat waduh. Yang dilihat selalu estetika dari suatu fasilitas, ya, Mas ya. Kayak taman gitu. Oke. Tapi fungsionalnya untuk disabilitas ada nggak? Malah di Kota Bandung tuh ada yang namanya Taman Inklusi. Taman inklusi loh, Mas. Inklusi itu artinya seperti kesetaraan ya. Berarti di Oh, situ heeh. digunakan khusus untuk salah satunya penyandang Heeh. disabilitas. Tapi tidak akses bagi disabilitas. Mhm. Nah, itu kan yang kita mau apa Waduh. yang membuat kita bertepuk dada, menghela napas Iya. seperti menanyakan kepada semua aktivis atau penyandang disabilitas, ada nggak sih yang asli Indonesia? Pasti mereka berpikir, di mana ya? Kalaupun ada di Aduh. suatu tempat, Ya, gimana? itu tidak berkesinambungan aksesibilitas. Contoh, kita di trotoar enak gitu kan ada akses gitu kan, lurus jalan. Tapi kadang-kadang di situ Iya. ada turunan dan turunan itu tidak dikasih ram. Itu akses bukan? Oh, Bukan kan? Nah, itu yang bisa bukan sebetulnya itu ya. yang Iya. menghambat disabilitas sendiri atau difabel, bukan sekedar menghambat tapi bisa juga menjadi mencelakakan, membahayakan penyandang disabilitas dan pendampingnya. Bisa aja Hmm. terjatuh kan? Atau misal mungkin Mas sering Iya, betul. memperhatikan guiding block, ubin kuning Iya, saya sering lihat itu. untuk pemandu Mhm. ya, untuk pemandu jalan Ya. disabilitas netra atau difabel netra, itu Mhm. selalu sering sekali tidak fungsional dan salah pemasangannya. Mhm. Contoh, guiding block yang seharusnya untuk pemandu ini malah diputer-puter, gitu kan? Iya. Nggak seperti Betul, seperti betul. ular tangga lah, seperti ular tangga gitu kan. Mhm. Nah, atau misalkan Iya. lagi enak-enak jalan, tahu-taunya di depan ada pot pot bunga atau misalkan ada pohon. Nah, iya itu. Aku sering lihat Itu yang kan kayak gitu tuh, Mas. iya, Tiba-tiba lagi itu jalan, ada tiba-tiba cerita ada pohon di tengah-tengah. Wah, bingung. iya, itu ada cerita teman saya yang disabilitas netra. Dia lagi enak-enak jalan, tiba-tiba, huk, usai sudah jatuh, menabrak pohon. Waduh. Itu. Oh. Atau misalkan Mhm. yang paling lebih membahayakan lagi, guiding block selalu ditempatkan di Mhm. tempat terlalu pinggir. Sebelahnya adalah kali atau solokan. Kali. Oh, iya betul, Itu betul. atau Itu masih solokan. banyak tuh Itu di sangat Jakarta tuh, membahayakan Mas. kan? Iya. Salah saja Heeh. sedikit dia bisa terpleset kan? Mhm. Nah, itu Jadi, seringkali karena apa itu bisa terjadi? Karena setiap pengembang atau setiap pemerintah daerah yang menyediakan aksesibilitas termasuk dari blok tadi, tidak mengikutsertakan difabelnya atau disabilitasnya itu sendiri. Jadi asal-asal aja, asal mhm. jadi asal ada. Gitu kan. Bukannya Iya. harusnya menurut ketentuan asas aksesibilitas gitu kan, yaitu Mhm. penggunaan, kemandirian, gitu kan, keselamatan dan kenyamanan dan itu Betul. jarang sekali ada gitu di Indonesia ini. Itu Indonesia seperti itu, Mas. Iya Yang sih. akhirnya apa? Setiap kali Mhm. diadvokasi sama teman-teman disabilitas, akhirnya mereka pun merombak atau merenovasi ulang artinya Mhm. perbaikan guiding block dan aksesibilitas yang lain. Dan itu sayang sekali, Mas. Kenapa? Anggarannya jadi 2 kali atau 3 kali lipat. Oh, iya Yang betul ya, harusnya jadi 2 kali. anggarannya dialokasikan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lain gitu kan, sayang banget itu sering sekali terjadi, Iya. bisa sampai 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kalau tidak melibatkan disabilitas itu sendiri, percuma, pasti akan gitu-gitu Mhm. aja gitu, tidak tidak ada fungsinya untuk Iya, disabilitas, betul. seperti Mhm. itu. Misalnya kayak anggapannya kayak mau membuat fasilitas untuk penyandang disabilitas, tapi kayak nggak melibatkan satu orang pun ya, mereka ngebuatnya ya sesuai standar mereka yang Iya notabene betul, itu tidak iya. mengerti penyandang disabilitas gitu ya, Mas, ya? Betul, betul. Kalau istilah di disabilitas itu kan about us without us gitu kan. Berarti kan dari kita Mhm, harus ada betul. kita gitu kan. Percuma kalau Mhm. berbicara tentang disabilitas tanpa ada disabilitasnya, mau besar. Untuk apa gitu kan. Mhm. Maka Iya akan betul. terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang terus berulang. Dan Mhm, itu mhm. bukan hanya sekedar membahayakan, mencelakakan penyandang disabilitas, tapi membengkaknya anggaran pun pasti terjadi gitu kan. Mhm. Seperti itu, Mas. Iya. Nah, karena tadi kan anggapannya bisa ditarik kesimpulan, aku tarik kesimpulan Mhm. kalau emang fasilitas umum itu ya masih
Ya, gitulah ya Mas ya. Ngerti lah. Masih gitu. Iya. Iya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang non disabilitas ini bertemu dengan penyandang disabilitas misalnya nih Mas. Mhm. Sebenarnya mungkin kan karena orang-orang non disabilitas ini itnya kayak aduh merasa kasihan atau merasa apa ketika melihat Iya, apalagi penyandang betul. disabilitas yang mungkin terlihat sendiri atau mau mencoba mandiri. Sebenarnya itu salah nggak Ya, sih Mas merasa kasihan gitu? itu salah banget, salah besar. Kenapa salah besar? Oh, Dampaknya, penyandang disabilitas heeh. itu sendiri menjadi bingung, menjadi risih, menjadi kaku kalau Oh, untuk bergaul atau bersosialisasi dengan masyarakat. Malah suka mhm ada yang mhm. memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Melihat gitu Oh, kan, gi mhm. seperti melihat, apa, penjahat aja gitu kan, aneh banget. Malah ada juga yang Iya. malah ada juga yang apa, orang ibu-ibu hamil sambil mengelus-elus, perutnya sambil berkata, "Amit-amit," itu ada juga banyak gitu, hal seperti itu gitu Astaga. kan. Wah Itu wah, banyak sekali, kayak melihat kita apa ah, kayak gitu, penampakan atau apa gitu. iya. Itu oh itu Waduh. banyak sekali terjadi. Nah itulah kurang pemahaman, nih saya perbandingan dengan yang Australia ya. Kalau di Mhm negara Australia, umur 4 tahun atau di bawah 6 tahun, mereka udah mhm. diajarkan bagaimana berinteraksi dan bersosialisasi dengan disabilitas atau difabel. Oh, heeh Jadi heeh mereka heeh. udah terbiasa saat mereka melihat penyandang disabilitas atau difabel ada di lingkungan mereka. Dia tidak aneh Mmm, lagi terkesan melihat aneh. Dia tidak lagi terkesan melihat ketakutan gitu kan, pasti ada juga gitu. mhm mhm. Dan dia akan biasa aja bersikap wajar gitu. Dan sebetulnya penyandang disabilitas atau difabel pun tidak ingin dieksklusifkan atau diistimewakan, tidak. Kami bergaul, ya bergaul aja sebagaimana orang-orang non disabilitas bergaul. Bercanda ya bercanda aja biasa seperti orang non disabilitas bergaul atau bercanda gitu kan. Yang penting bukan Mhm eksklusif mhm. yang kita inginkan, tapi kesetaraan itu yang kita inginkan, gitu. Dalam bergaul pun, dalam bersosialisasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan lingkungan, ya kita pengen juga gitu kan, tanpa dilihat stigma. Ah, ini stigma yang paling bahaya itu sebenarnya. Mhm, Melihat stigma, stigma gitu betul. kan, melihat stigma bahwa, ih, orang cacat tuh anggota tubuhnya tidak lengkap atau memiliki kelainan jiwa atau tidak normal. Nah, itu sering sekali itu kalau mindset mereka melihat, disabilitas atau difabel itu dari stigmanya atau dari kata cacat, Mhm. pasti mereka berpikiran seperti itu. Gitu, hampir semua besar berpikir Mmm, seperti itu. Anggota yang tidak lengkap, kelainan jiwa gitu kan, orang yang tidak normal, itu mhm. hal seperti itu masih sering kali terjadi, di masyarakat umum, di masyarakat kita. Dan saya pun sering sekali mendengarnya gitu kan, orang-orang yang sering menyebut cacat Mmm, gitu kan, atau mhm misalkan mhm mhm. berkebutuhan khusus bilang cacat. Sebetulnya kita nggak akan marah kalau misalkan Mas saja misalkan melihat ada saya melewat gitu ya, lewat Mhm. langsung bertanya, "Mas kenapa?" Gitu kan, misalkan gitu. Itu lebih enak untuk kita gitu. Dan dari Oh, disabilitasnya pun atau difabelnya, seharusnya pun jangan terlalu tersinggung, jangan terlalu sensitif. mhm. Kalau misalkan ada anak kecil, itu buntung kakinya, itu buntung tangannya, wajar itu anak kecil gitu Oh, kan. Kita iya harus betul betul, menjelaskannya Mas, ya. kepada orang tuanya juga. Bahwa misalkan kenapa Mhm. buntung, kenapa itu, apa disebutnya apa. Itu merupakan bagian sosialisasi juga dan edukasi juga gitu kan. Dari disabilitas Betul, untuk edukasi. disabilitas. Nah, itu harus dijelaskan. Mhm. Kita tidak boleh juga terlalu sensitif marah, langsung marah gitu ke anak kecil lihat buntung gitu kan. Mereka nggak ngerti kan. Heeh heeh. Kecuali kalau orang Iya tuanya betul. kecuali kalau orang tuanya yang Nah, itu bilang baru seperti itu, wajar ya. Mau gementah pun wajar gitu. mhm. Betul betul betul. Mhm. Nah, mungkin kalau dari Mas Oge sendiri, gimana ya, bisa diminta tips-tipsnya mungkin untuk orang non disabilitas ketika bertemu penyandang disabilitas. Apakah kita harus selalu membantu atau kita cuekin aja atau gimana nih, Mas? Ini yang sering salah salah pengertian ya Mas ya. Ketika Mhm seseorang non disabilitas ingin membantu disabilitas, niat mereka mhm baik. Cuman kalau mhm kita tidak dikomunikasikan dulu niat kita, maka mhm. itu akan mencelakakan atau membahayakan. Contohnya seperti saya, Mas. Oh, Saya heeh turun dari mobil harusnya digotong kan sama 2 orang, gitu kan. heeh Karena heeh. emang kondisi kedisabilitasan saya lumpuh dari leher sampai kaki. Mhm. Berarti otomatis harus Oh, dibantu digotong. Tapi ada seseorang yang niatnya baik untuk mendekatkan kursi roda tersebut ke badan saya, akhirnya apa? mhm Yang mengangkat
yang membantu mengangkat tubuh saya nyangkut di kursi roda dan jatuh ke bawah. Tiga-tiganya Waduh, jatuh. Kita harus waduh. komunikasikan dulu. Misalkan Heeh. kita komunikasikan kalau ada penyandang disabilitas atau difabel yang lewat jalan Mhm, kita atau melewati tangga ya. Kita mhm. komunikasikan. Maaf Pak atau maaf Bu, apakah boleh saya membantu? Nah, kalau misalkan kalau kata yang disabilitas dan pendampingnya, oh nggak usah, udah nggak usah. Berarti dia sudah bisa melakukannya sendiri. Oh, Tapi kalau oke, misalkan, oke. oh boleh membantu, tunggu dulu penjelasannya sampai habis. Misalkan membantu Mhm. mengangkat kursi roda, jangan langsung angkat, itu akan membahayakan. Karena setiap kursi roda itu kan Mmm. berbeda-beda ya. Mhm, mhm. Ada yang permanen, ada yang bongkar pasang, yang semi permanen. Nah, Oh, iya, takutnya heeh. mereka membantu mengangkat di bagian yang bisa bongkar pasang atau semi permanen. Pas diangkat, Mhm. lepas. Itu bisa Oh, jatuh iya. kan, Oh, membahayakan malah penyandang bahaya ya disabilitas. jadinya ya? Nah, itu. Nah, seperti itu. Dan atau misalkan seperti netra. Netra mau mau nyebrang. Itu jangan asal tarik aja si tongkatnya. Itu bisa membahayakan juga. Entar Nah, bisa kaget iya iya juga iya. ya kan ya? Iya betul. Ya, nanti kan mereka nggak nyaman dan membahayakan juga. Lebih baik komunikasikan dulu. Setiap kali Mmm. berinteraksi atau berhadapan dengan penyandang disabilitas dan mempunyai niat untuk membantu, lebih baik komunikasikan dulu cara membantunya seperti apa gitu kan, daripada Mhm. nanti niat baik Anda misalkan bisa menjadi mencelakakan penyandang disabilitas yang diingin bantunya gitu kan. Itu kan kita nggak enak juga supaya penyandang disabilitas gitu kan, Ya. dia, dia ingin berniat membantu malah mencelakakan. Tapi kita bisa kesal juga gitu kan, kenapa sih sok tahu gitu kan, harusnya dikomunikasikan dulu gitu, Waduh. diobrolkan dulu lah setidaknya gitu. Karena Iya, gini, heeh, betul. setiap kali apapun yang menjadi kebutuhan atau apa-apa alat bantu Mhm, untuk penyandang disabilitas atau difabel, itu bukan sekedar mhm. alat bantu, tetapi bagian dari tubuh mereka. Gitu. Oh. Seperti kursi roda itu bukan sekedar alat bantu. Kalau misalkan kursi roda itu terganggu, misalkan terbentur atau ditabrak sama non disabilitas tidak sengaja, itu juga akan terasa ke bagian tubuh dari pengguna kursi roda itu sendiri. Oh. Nah, setidaknya Heeh. ayolah untuk mulai menjalih pribadi yang bisa menunjukkan moralitasnya gitu kan. Jadi Mhm. ketika kita menabrak tidak sengaja alat bantu untuk penyandang disabilitas, lebih baik kita minta maaf. Layaknya kita Mhm, mhm. membentur atau mengguncang bagian tubuh mereka. Karena ya itulah, alat bantu itu merupakan bagian tubuh dari mereka. Dan itu ada etika-etikanya kalau dijabarkan gitu kan. Untuk kursi roda terutama gitu. Jangan sampai menaruh barang Mmm. bawaan non disabilitas, menitipkan bawaannya di Oh, paha, misalkan kan gitu iya, kan. iya. Nah, itu Iya. sangat mengganggu etika sekali. Mhm. Atau misalkan kalau jalan bareng dengan penyandang disabilitas pengguna kursi roda, jangan sampai di depan pengguna kursi roda, itu kan akan menghalangi pandangan mereka. Nah, seperti itu yang harus Oh, dimengerti gitu heeh. kan. Gitu. Ada etika-etikanya lah untuk semua non disabilitas jika ingin membantu penyandang disabilitas itu ada etikanya. Oke, oke. Berarti kalau misalnya kita emang ingin membantu, seenggaknya kita komunikasikan dulu lah di awal, kalau misalnya emang betul-betul minta dibantu, didengarkan dulu ya, Mas, ya, kebutuhannya Itu di yang mana, harus bagaimana iya, membantunya. iya betul. Oh, Akan lebih baik seperti itu gitu. Nah, emang seharusnya seperti itu gitu. Jadi niat membantu mereka ya mhm, betul-betul membantu. mhm, mhm, mhm. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nih, aku pengen nanya, tadi Mas itu sempat bilang ada taman inklusi. Nah, kalau aku Ya, lihat dari wawancara Mas Oges nih ya, dari media, adalah media, ya, ya. sempat bilang kalau kita itu sebagai manusia itu harus inklusi. Sebenarnya inklusi itu apa sih, Mas? Kalau istilah secara singkatnya sih kesetaraan ini. Jadi mengikut sertakan perbedaan dalam semua aspek. Mmm, Intinya mhm, seperti mhm, itulah. mhm. Jadi inklusi adalah kesetaraan. Jadi di sini dalam undang-undang pun ada yang namanya memperoleh kesamaan-kesamaan dalam segala aspek. Nah, itu inklusi Mhm. sebetulnya. Dan inklusi itu pun yang paling sangat dipentingkan oleh disabilitas adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu kan ada Mhm. dua, Mas. Ada yang tersentuh dan ada yang tidak tersentuh. Nah, Mhm. aksesibilitas yang tidak tersentuh contohnya empati terhadap penyandang Oh, disabilitas heeh. atau layanan publik yang ramah disabilitas. Mhm, Kalau mhm. yang tersentuh
biasanya seperti alat bantu gitu Mas. Ada ram gitu kan, ram bidang miring Mhm, untuk naik turun saat ada anak tangga, atau guiding block gitu mhm, kan untuk disabilitas netra, untuk pemandu jalan bagi disabilitas netra. Nah, kalau untuk mhm. misalkan tuli, untuk misalkan bisa untuk tuli, mereka, biasanya menggunakan running text, ya, running Oh, iya. text gitu kan, Mhm. ya. Kenapa kok kasar banget disebut tuli, biasanya seperti itu kan, kenapa sih nggak Mhm. disabilitas rungu gitu. Nah, jadi gini, disabilitas tunarungu mereka lebih suka disebut tuli daripada Oh. disabilitas rungu atau tunarungu. Jadi mereka nggak mau, lebih suka bikin mereka disebut tuli, Oh. gitu. Oh, baru tahu nih saya nih, Iya, Mas, nih. Oke, iya mungkin sebuah betul itu pelajaran juga betul. nih ya. Iya betul. Mereka lebih suka disebut tuli. Kalau disebut tunanetra katanya, tuna itu kan saya kerusakan ya, atau misalkan tunarungu itu kerusakan. Enggak mau, saya tidak rusak kok. Mulut saya tidak rusak kok gitu kan. Bahasa saya tidak rusak kok gitu kan. Oh. Ini cuma Heeh, heeh, kemampuan heeh. ada hambatan aja untuk berbicara. Nah, seperti itu. Mereka Mhm. nggak mau disebut. Kalau misalkan daksa ya daksa biasalah. Itu kan pengguna kursi roda Mhm, mhm. kebanyakan ya. Atau misalnya kalau netra Mhm, ya mhm. disabilitas netra. Tapi kalau tuli atau disabilitas tunarungu nggak mau mereka disebut tunarungu atau disabilitas Oh. rungu gitu. Mereka lebih suka disebut tuli. Oh, kalau misalnya balik lagi ke inklusi, Mas, sebenarnya Ya, mengapa masyarakat itu perlu banget inklusi ini, Mas? Ini mungkin bisa buat sahabat-sahabat yang dengerin nih, bisa banget nih diterapin mungkin di kehidupan nih. Mungkin boleh silakan, Mas? oke. Oh, pasti itu sangat terpenting sekali inklusi itu. Karena kan kalau inklusi ada yang tadi saya sebutkan kesetaraan. Kalau bagaimana kalau misalkan kota atau negara belum inklusi, bagaimana mungkin gitu kan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Dan itu Mmm, udah apa mhm. namanya, udah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang 2 tahun lalu, sekitar 2 tahun 3 tahun lalu, telah disahkan oleh presiden, gitu. Itu perlu banget, gitu. Dan sampai Oh, mhm, sekarang kalau mhm. misalkan udah inklusi kah negara kita? Oh, ya kayak tadi lah Mas, Belum ya? sangat belum sekali gitu Iya, kan. tadi terlihat Ya. dari fasilitas umum juga ya, Mas, ya? Ya, di pendidikan pun seperti itu. Masih banyak penolakan-penolakan dari disabilitas netra atau tuli yang ingin sekolah di sekolah umum ditolak dengan alasan, "Wah, kami tidak bisa Oh. memfasilitasi." Nah, itu misalnya tidak boleh, Oh, iya. gitu kan. Mhm, Hak mhm, pendampingan pun kayak misalkan untuk di sekolah umum untuk tuli, itu harus ada yang namanya mhm, interpreter atau juru bahasa Indonesia untuk penerjemah mhm. bahasa isyarat. Oh. Itu harus ada Oh. sebetulnya. Karena di Indonesia di undang-undang ya udah ada, diterapkan bahwa dalam semua aspek, ya olahraga, pendidikan, seni Mhm. budaya itu semua harus diikut sertakan, terlebih lagi oleh badan-badan yang bersifatnya pemerintahan, itu harus sekali, itu harusnya. Kalau misalkan tidak ada implementasi dari undang-undang tersebut, hanya wacana, ya ke depannya pun pasti undang-undang tersebut akan terus direvisi tanpa tahu kita implementasinya kapan. Pastinya Mmm. ya cuman kapan-kapan aja kita menunggu gitu kan, Iya. gitu. Ya, gitulah kalau kalau emang Mhm, mungkin dari awalnya kurang diedukasi, ya implementasinya juga hasilnya mungkin seperti sekarang ini ya kali ya, Mas, ya, ya? paling cuman ganti-ganti bahasa dan kata-kata aja seperti itulah. Iya. Cuman cuman Sebenarnya melengkapi dokumen atau iya, misalkan apa ya, arsip aja negara gitu, tapi implementasi nggak ada ya mhm. percuma. Sebenarnya kalau misalnya aku boleh bilang juga kan sebenarnya penyandang disabilitas itu sama aja sama ya yang non disabilitas karena setiap Iya, manusia itu betul. ya kemampuannya berbeda-beda dan Nah, untuk betul. masalah pendidikan itu juga sebenarnya saya kurang setuju sih karena ada beberapa sekolah yang emang menolak itu sebenarnya mana ya, Mhm, sebenarnya kan sama aja gitu setiap anak berhak mendapatkan iya, pendidikan kan itu kan juga ada di betul, undang-undang. gitu. Tapi ya Iya. balik lagi sih. Ya seperti tadi kata Mas Dilan, setiap orang, Mhm, apa, setiap orang ya harus memperoleh pendidikan yang layak. Tapi kan tidak mhm. di situ tidak disebutkan kecuali Iya, disabilitas nggak ada nggak kan, ada berarti kata itu kecuali. iya, Iya, betul iya, betul. betul, Berarti berarti semua untuk orang semua wajib kan. Nah berhak. itu, Iya, ya gitu. itu dia deh. Nah, kita sudah sampai di penghujung nih, Mas, karena durasinya juga sebenarnya sudah melebihi yang
Aku ekspektasi sih Mas pertama. Jadi aku ingin ngucapin terima kasih pertama kali. Terima kasih Mas Oges sudah mengisi podcast kali ini dan mungkin Sama-sama. Mas Oges boleh promosiin Spice Indonesia nih Mas di sini. Silakan. Oke, ya, ayo kita support dan ikut pengawal pemerintah kita gitu kan dalam pemenuhan Mm-mm. hak penyandang disabilitas. Dan di sini salah satunya adalah SPICE Indonesia adalah pemberdayaan Mm-mm. kolektif disabilitas berat yang sebetulnya disabilitas berat pun jarang terangkat isunya sekalipun oleh penyandang disabilitas yang melakukan perjuangan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ayo, di sini Mm-mm. SPICE Indonesia ada pemberdayaan penyandang disabilitas berat. Jadi ayolah kita ada kok. Kita ada realita di masyarakat kita, di masyarakat. Maka ayo bantulah kita juga untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas berat yang mempunyai cara dan kemampuan untuk beraktivitas yang sangat unik, unik dan menarik. Gitu. Bukan hanya sekedar Mm. dilihat kasihan, lalu ya terlupakan Mm-mm. karena kita ada. Ya, Ah, ayo kita bersama-sama ya. bergeraklah untuk pemenang semua penyandang disabilitas, terutama ya kayak Mas Jilan ini ya, generasi muda yang Mm-mm. vokal lah, termasuk vokal ya untuk menyuarakan hak Ya. penyandang disabilitas ini jarang, betul. Dan alhamdulillah, Mas Jilan ini mudah-mudahan Mas Jilan pun dari bisa memberikan edukasi atau sosialisasi kepada Mm-mm. teman-teman Mas Jilan untuk setidaknya lah dengan menggunakan istilah kata disabel atau disabilitas selain cacat dan mengertilah apa sih inklusi dan perjuangan kita tuh sebenarnya Mm-mm. untuk apa. Nah, hal seperti itu yang Oh. mungkin ya yang ya mudah-mudahan Mas Jilan bisa menjadi panjangan tangan, kaki dan mulut kita untuk mensosialisasikan disabilitas. Iya, amin ya Mas, amin. Oke gitu nih sahabat, dari Mas Oges udah disampaikan pesan-pesan, Ya. semoga nih kita bisa implementasikan juga nih kehidupan kita dan mungkin sekarang kita ingin undur suara nih ya. Oke, dadah sahabat, terima kasih Mas Oges, terima kasih sahabat, Oke, sama dadah. saja. Ya.